Selamat datang di Lukas Giratia Channel, dan kali ini kita akan membahas Satria Pro. Ini nih motor yang dibicarakan 1 bulan ini sangat-sangat kencang sekali ya audiensnya, karena menyayangkan kenapa Satria Pro memiliki headlamp seperti ini. Sebenarnya kalau dilihat first look, ini headlamp sebenarnya mirip-mirip sama V-Strom 250 SX ya, karena memang adiknya. Dan for your information, ini motor memang pure produksi Indonesia, tapi ini adalah kerjasama dari Jepang dan Indonesia. Mungkin teman-teman semua sudah pada pinter, apa sih yang baru di Satria Pro dan apa perbedaan dari Satria Pro sama yang biasa. Cuman buat reminder buat teman-teman, ini anak kuncinya bisa dicopot. Cuman untuk ini di depan saya ini adalah display unit. Nah, nanti kita akan review yang ada di sana. Itu ada unit test rate-nya. Kira-kira kita bahas di jalan kayak gimana ya. Cuma di awal video saya pengen first look nih. Kira-kira ini motor itu, saya mencoba memahami dulu, melihat dari beberapa sudut, kira-kira auranya atau potensinya itu di mana gitu loh. Nah, di Satria Pro ini sudah ada Red Connect Edition. Jadi dia bisa connect ke HP untuk nunjukin notifikasinya. Nanti kita akan praktekin ya. Nah, yang terbaru di sini adalah Suzuki Clutch Assist System, yang di dalamnya dia itu lebih halus untuk transmisi. Ukuran bannya sih masih sama ya. Di depan 70/90 ring 17, dan yang belakang itu ring 90/90. Mana nih? Nah, 80/90 ring 17 dengan ban IRC NR93. Buat yang menanyakan kenapa Suzuki V-Strom 250 SX tidak mempunyai radiator, sedangkan Satria aja punya radiator liquid cool. Ya karena perbedaan teknologi juga sih. Sebenarnya kalau pengen breakdown itu aku lebih pede untuk ngomongin di jalan. Gimana rasanya, feel-nya kayak gimana. So, tanpa berlama-lama kita akan coba langsung di jalan rasanya kayak gimana. Kali ini kita akan test ride Suzuki Satria Pro yang baru. Ya mungkin beberapa orang melihat kok headlampnya kayak gini gitu. Tapi nggak masalah, kita mau coba kira-kira ini motor gimana rasanya. Untuk kunci keylessnya ada di sini. Nih keylessnya. Terus ini ada USB port. Cuman HP-nya cuman bisa kecil aja nih yang bisa masuk nih. Kilometernya masih 1. Jadi kita akan coba, kita akan in Ryan bro. For information, kalau untuk mau mencabut anak kunci ini bisa dengan posisi seperti ini. Tapi kalau kondisi seperti ini dia tidak bisa terbuka. Dengan kondisi seperti ini juga dia tidak bisa terbuka. Nah, kita akan coba dulu untuk pairing di HP. Kira-kira seperti apa. Kita sudah install Suzuki Red Connect. Nah, kita akan connectin dulu. Di sini sudah hidup pairing mode SBM 310204941. Di sini sudah muncul juga. Kita sudah berhasil connect. Jadi kalau untuk speedometernya memang tampilannya dia seperti ini. Jadi space di sini untuk notifikasi dari HP ini. Di sini ada sinyal, ada Bluetooth, ada baterai. Sebenarnya kalau misalkan nih dari notifikasi dari WhatsApp, dari beberapa notifikasi lain akan muncul di sini. Bensinnya pun masuk di sini. Keren sih. Bentar guys, ini untuk posisi ridingnya kita harus agak turunin dulu. Sebenarnya ini test ride-nya tuh test ride Suzuki ya, kenapa jadi ke BMX gitu kan. Oke, kita akan coba starter dulu. Wow, mesin baru guys, baru 1 kilo guys. Kita akan lewat jalan mana ya, antara sana atau sana. Kita akan arah ke sana atau mungkin ke sana. Oke, kita coba dulu guys. Setengah koplingnya panjang banget guys. Unik nih. Saya udah lama nggak apa ya, sudah lama tidak merasakan motor Ayago. Kita akan coba Ayago. Kita akan geber motor Inrayan baru 1 kilo. Siapa takut? Kangen naik Ayago aku bro. Untuk ergonominya, untuk tinggi saya 175. Ini motor memang agak nunduk ya, agak nunduk ke bawah seperti ini. Dan memang agak aneh sih. Saya tuh terakhir naik Ayago itu Satria tahun berapa? Udah lama banget guys.
Nah, di sini kan Suzuki Connect-nya itu ada unread SMS, ini 0, indikatornya ada di sini. Kita cobain rasanya Ayago. Enaknya itu kalau saya ingat dulu itu adalah lincahnya, guys. Wah, raungan mesin Daihatsu itu memang tidak bohong sama sekali, guys. Suka aku ini motor, unik bro. Jadi kalau misalkan nih buat harian di Bali, menurutku masih sangat oke ya. Karena ini motor profilnya kan memang enteng, kecil, powernya gede. Kita akan coba ke kiri aja. Kita akan mencoba menanjak-nanjak. Dan juga kalau untuk tes sekarang jam berapa ini? Jam 4 lebih 14. Itu memang kondisi jalannya tidak baik ya. Tidak bisa buat ngebut-ngebutan gitu loh. Berkat dengan teknologinya, slipper clutch-nya Suzuki, shiftingnya itu jadi smooth banget. Bener-bener apa ya, lincah, enteng lincah ya. Ban belakang 90/80. Bingung guys, mau tes di mana bingung karena ya Bali seperti ini setiap harinya. Nah, kalau kecil gini kan buat slap slip itu kan enak gitu loh. Nih. Nih buat slap slip enak nih. Ayo mikir pak. Kita coba geber RPM atas di gigi yang kecil ya. Sumpah ini motor lincah banget. Aku coba jadi kangen gesekku loh. Buat yang belum tahu, dulu tuh aku pernah punya gesek juga, gesek S. Itu juga enak banget tarikannya, apalagi throttle bodinya udah naik gitu. Untuk masalah pengeremannya tidak ada masalah karena ini sudah ABS. Jadi kalau misalkan nih motor kenceng itu harus diimbangi dengan pengereman yang mantap juga gitu. Sumpah guys, baunya tuh masih bau motor baru. Ini pas posisi berhenti ya, jadi kalian bisa ngeliat nih di bagian kaki dia tuh kan sudah underbone ya. Jadi bener-bener kalau untuk tinggi yang di atas 160 ya anggap aja ya normalnya manusia 160 110 itu nekuknya nekuk parah guys. Kita putar balik aja, aku tidak mau terlalu jauh. Kita coba gaspol di sini guys, bumbung sepi. Kita dapat trek pendek. Ini ya, motor ayah gitu selalu bikin apa ya. Jadi gini guys, menurutku calon-calon bayar Suzuki Satria Pro ini adalah bisa dibilang apa ya, Suzuki addict dari lama. Dia punya Shogun, dia punya Satria 2 tak mungkin. Terus habis itu dia mensukai profil dari Suzuki Satria View yang pengen calling back the memories gitu loh. Ya mungkin dulu Satrianya sudah pernah punya tapi udah kejual mungkin. Terus pengen calling back, ini masih bener-bener karakter Satrianya sangat kental banget gitu loh. Dan kalau untuk pemakaian harian ini kenapa mobilnya udah ke kanan padahal belum ngesen, astaga. Ya begitulah ya guys, Bailey guys. Cuma ini shifting gearnya smooth banget loh ya. Downshiftnya enak, deselerasinya enak, upshiftnya oke. Pengeremannya juga oke. Lincah, bener-bener lincah ini motor. Jadi kayak buat manuver kayak seperti ini. Nah, gitu kan. Nah, itu lincah habis guys. Cuman ini setelan koplingnya buat saya terlalu kejauhan ini. Karena tuh bahkan merasakan idealnya itu tuh mesinnya tuh powernya tuh gede itu kelihatan gitu. Mungkin saya bisa disalahkan atau mungkin dibenarkan, boleh komentar di bawah. Suzuki itu adalah motor yang bisa dibilang potensinya dari dulu tuh mantep banget. Powernya gede, potensi mesinnya mantap, cuman jangan sampai di bore up. Ini konteksnya adalah buat harian ya, buat harian touring ya. Dia cukup dipoles aja, dibersihin aja,
bisa dibilang mungkin beberapa teman-teman menyarankan porting polish, cuman nggak usah terlalu yang sampai maksimal banget. Porting polish pun tuh dilakukan karena memang kilometernya udah gede gitu loh. Cuman untuk yang baru ini tuh kayak udah maksimal aja, cuman di tuning aja gitu loh. Makanya Suzuki punya officialnya kan, ECU-nya namanya Sharp kan. Waktu itu, zaman itu gitu loh. Karena mesinnya udah potensinya gede banget guys. RPM tinggi dong. Panic braking aman. Jadi kalau kamu mau gaspol pun tuh nggak masalah gitu, karena udah ABS guys. Kita selip ini ya. Kita entul setengah kopling ya. 100 dengan gampangnya guys. Jangan kenceng-kenceng lah, depan macet guys. Oh ini gila sih. Aku pengen tes motor ini tuh di daerah Ide Bagus Mantro sebenarnya. Motor baru tuh enaknya adalah nih 2. Ih gampang banget. 1,5. Enak banget. Nggak susah gitu loh. Atau ini juga pengaruh dengan slipper clutch yang dibenamkan Suzuki yang baru ya. Nih, ini yang aku mau ngomong ini. Jadi tuh pas idle tuh suaranya tuh hentakannya oke gitu loh. Kayak powernya itu udah ketahuan kalau power motor ini gede gitu. Oh, pokoknya walaupun lampunya standar tuh masih ada bass-bassnya gitu loh. Ini menarik nih motornya. Kita ngomongin potensi mesinnya dan beberapa teknologi yang baru dibenamkan ya. Ini yang dimaksud nih, Suzuki Clutch Assist System gitu loh. Next time kita bawa kemana nih enaknya?